Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Alfitri Utomo dengan nomor NIM 2024111514. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu di bagian A, jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda ya'qudu akidatan, yang berarti mengikat, memegang teguh, atau sesuatu yang sangat erat. Jadi, akidah dapat diartikan sebagai ikatan atau keyakinan yang teguh dalam hati seorang muslim terhadap ajaran-ajaran pokok agama Islam. Kemudian yang B, poin B, yaitu jelaskan akidah secara istilah. Akidah secara istilah adalah keyakinan yang mendalam dalam hati seorang muslim mengenai pokok-pokok ajaran Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Akidah berhubungan dengan kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir, dan lainnya yang membentuk dasar ajaran Islam. Yaitu yang pertama, memuat pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Maha Esa, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Yang kedua yaitu pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Keyakinan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian ketiga, kepercayaan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Yang keempat yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Orang yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan yang baik, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teifanti Diza dengan NIM 2024111510. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, konsekuensi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap menjalankan ibadah sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. A. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Menurut bahasa, ibadah adalah merendah diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syariah, ibadah adalah suatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Jelaskan secara singkat hikmah dari keutamaan ibadah. Adapun hikmah keutamaan dari kita beribadah yaitu mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah, terhindar dari siksa api neraka, mencegah perbuatan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Desti Maharani dengan NIM 202411151061. Apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Arti tauhid sendiri diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Manfaatnya adalah yang pertama, membantu menetapkan akidah. Tauhid membantu umat Islam menetapkan akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Yang kedua adalah menjadi pedoman hidup. Tauhid menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti dalam meyakini keesaan Allah dan kebenaran ajaran Rasulullah.
Yang ketiga adalah menambah keimanan. Tauhid dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari pengaruh akidah lain, dan tauhid dapat menghindarkan umat Islam dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Lalu jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contoh masing-masing. Syirik adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syirik itu dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah perbuatan yang menjadikan selain Allah sebagai yang disembah dan ditaati. Contoh syirik akbar adalah sholat untuk selain Allah, berpuasa untuk selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati. Yaitu syirik asghar juga disebut syirik kafi, syirik samar, atau syirik kecil. Syirik asghar juga disebut syirik kafi, syirik kamar, atau syirik kecil. Syirik asghar merupakan perbuatan dosa besar, tetapi masih ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh syirik asghar seperti percaya pada ramalan bintang, seperti contohnya, oh zodiak aku tuh Capricorn, berarti aku orangnya tuh seperti ini. Itu termasuk syirik asghar ya teman-teman. Terus yang kedua adalah percaya bahwa ramalan bintang itu berpengaruh pada kehidupan seseorang. Jadi syirik tersebut itu bisa dimaafkan oleh Allah, namun dimaafkan oleh Allah jika pelakunya itu segera bertobat dan melakukan tobat dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Mubarakah Al-Mukarramah dengan nomor NIM 2024111525 yang akan menjawab pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, poin pertama adalah manusia istimewa di hadapan Allah karena memiliki kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Berikut alasan utamanya. Yang pertama, manusia diberi akal dan pikiran. Manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, dan belajar yang tidak dapat dimiliki makhluk lain. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat memahami petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, manusia dipercaya sebagai khalifah di bumi. Allah menjadikan manusia pemimpin di bumi yang seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 30. Tiga tugas ini menunjukkan kepercayaan besar Allah karena manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan bumi sesuai aturannya. Yang ketiga, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Tidak seperti malaikat yang selalu taat atau hewan yang bertindak sesuai naluri, manusia diberi kebebasan memilih. Manusia bisa memilih untuk taat kepada Allah, begitupun sebaliknya, dan itulah yang membuat ketaatan manusia menjadi lebih bernilai. Yang keempat, manusia dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan manusia dibandingkan makhluk lain seperti pada surat Al-Isra ayat 70. Manusia diberi bentuk yang sempurna, kemampuan berpikir, dan fasilitas hidup di bumi. Yang kelima, manusia diciptakan dengan fitrah yang baik. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa manusia sejak awal diciptakan dengan potensi untuk mendekat kepada Allah. Untuk yang terakhir, manusia diberikan amanah yang berat. Manusia menerima amanah dari Allah yang tidak sanggup dipikul oleh makhluk lain seperti pada surat Al-Ahzab ayat 72. Ini menunjukkan keberanian dan kepercayaan besar yang diberikan Allah kepada manusia. Untuk kesimpulannya, keistimewaan manusia terletak pada akalnya, kebebasan memilih, dan tugasnya sebagai khalifah. Dengan semua kelebihan ini, manusia diharapkan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, mematuhi perintah Allah, dan menjaga alam semesta. Tapi keistimewaan ini juga disertai ujian yang harus dihadapi dengan baik. Untuk poin yang kedua, menjelaskan tentang perbedaan makna basyar, anas, dan insan dalam bahasa yang lebih sederhana. Yang pertama, basyar. Makna kata ini merujuk pada manusia dari segi fisiknya, yaitu tubuh, kulit, dan bentuk lahiriah. Penggunaan basyar sering dipakai untuk menunjukkan bahwa manusia itu makhluk secara fisik sama seperti yang lain. Contohnya, ketika Nabi Muhammad disebut sebagai basyar, itu menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa secara fisik, bukan makhluk supernatural. Dan yang kedua, anas. Makna anas berarti manusia secara umum atau masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan kata ini lebih mengarah pada kumpulan manusia atau hubungan sosial di antara mereka. Misalnya dalam Al-Quran sering digunakan untuk berbicara tentang umat manusia secara global atau tanggung jawab mereka secara kelompok.
Dan yang ketiga adalah insan, mana insan lebih fokus pada manusia sebagai makhluk yang punya akal, hati, dan sifat-sifat khusus. Penggunaan kata ini sering dipakai untuk menggambarkan sisi emosional, spiritual, atau kelemahan manusia seperti lupa, tergesa-gesa, atau kesadaran dirinya. Untuk gambaran mudahnya, Bashar itu menggambarkan manusia sebagai makhluk fisik, dan Anas menggambarkan manusia sebagai kelompok atau masyarakat. Dan yang ketiga, insan, menggambarkan manusia dengan sifat-sifat batin, akal, dan perasaannya. Ketiga kata ini sama-sama berarti manusia, tetapi menekankan aspek yang berbeda, tubuh sosial atau sifat di dalamnya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pengertian agama Islam menurut bahasa dan istilah. Yang pertama, pengertian agama Islam dari segi bahasa. Kata Islam berasal dari bahasa Arab dengan akar kata sin, lam, mim yang memiliki beberapa makna dasar seperti asil, artinya perdamaian atau kedudukan. Yang kedua, asalam, artinya keselamatan. Dan yang ketiga, al-Islam, yang artinya penyerahan diri atau kepasrahan. Dengan demikian, secara bahasa, Islam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk memperoleh keselamatan dan hidup dalam kedamaian. Sedangkan agama Islam menurut istilah, secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui wahyu yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sistem hidup yang mencakup akidah atau keimanan, syariat atau aturan hukum, dan akhlak atau moral yang bertujuan untuk membawa manusia kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Alfitri Utomo dengan nomor NIM 2024111514. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5B dengan soal bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang berarti, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.